Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nuraini Permatasari dan rekan saya Muhammad Bobi Rahman. Kali ini kita akan menjelaskan tentang materi liabilitas jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bobi Rahman dari kelas akuntansi 19 SA NIM 3192045, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung. Untuk yang pertama yaitu pengertian liabilitas jangka panjang, yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Sedangkan menurut PSAK IAI 2015, kewajiban jangka panjang itu sendiri yaitu kewajiban berbunga jangka panjang. Walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan. Nah, apabila kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Yang kedua, perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang. Yang ketiga, maksud dari yang poin kedua yaitu didukung dengan perjanjian kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Selain ada pengertian liabilitas jangka panjang, dia juga mempunyai contoh liabilitas jangka panjang. Di antaranya itu ada kredit investasi. Untuk kredit investasi itu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan tapi bukan bank. Nah, biasanya digunakan untuk membeli aset tetap kecuali tanah. Contohnya sih seperti gedung, mesin, kayak gitu. Untuk yang kedua yaitu ada wesel bayar. Untuk wesel bayar itu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, setelah itu juga perusahaan membuat suatu pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar sejumlah tertentu pada tanggal tertentu dengan mempertimbangkan tingkat bunganya juga. Untuk selanjutnya ada bridging loan. Nah, bridging loan yaitu pinjaman sementara yang akan dikembalikan jika kredit yang dikembalikannya itu untuk investasi dibutuhkan untuk suatu perusahaan. Nah, biasanya untuk bunganya itu lebih tinggi dan tingkat bunga pasarnya itu bisa berupa short term loan atau long term loan. Selanjutnya kita ada utang obligasi atau bond payable. Nah, kalau ini itu pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari suatu perusahaan dengan menjual obligasi. Nah, mau obligasi luar negeri atau obligasi di dalam negerinya. Selanjutnya ada utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk. Nah, biasanya sih ini diberikannya itu untuk membantu perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang masih baru. Selanjutnya ada utang leasing. Biasanya utang leasing ini untuk membeli suatu aset biasanya, tapi dengan cara dicicil dengan jangka waktu yang lama, biasanya itu lebih dari 1 tahun. Untuk yang terakhir itu ada utang subordinasi. Nah, untuk utang subordinasi ini yaitu utang dari pemegang saham atau perusahaan induk yang mempunyai beberapa sifat, diantaranya tanpa bunga dan baru bayar kembali pada saat perusahaan telah mempunyai kemampuan untuk membayar. Nah, selain dari contoh liabilitas jangka panjang, kita juga merujuk ke tujuan pemeriksaannya. Untuk tujuan pemeriksaan ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Bobi. Muhammad Bobi dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. A. Menentukan apakah
terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka panjang. B. Menentukan apakah liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan dalam kurung neraca dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. C. Menentukan apakah liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan keuangan betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. D. Untuk menentukan liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasikan. E. Menentukan apakah liabilitas jangka panjang dalam valuta asing per tanggal laporan posisi keuangan sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. F. Menentukan apakah biaya bunga dan bunga yang terutang pada liabilitas jangka panjang serta amortisasi dari premium atau diskon obligasi telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan dalam jumlah yang akurat. G. Menentukan apakah semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. H. Menentukan apakah bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah diklarifikasi sebagai liabilitas jangka panjang. Untuk I, yang terakhir, menentukan apakah liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga yang timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkap dalam laporan posisi keuangan termasuk atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan etap _PSAK _IFRS. Lalu, pada audit prosedur yang disarankan, A. Pelajari dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka panjang. B. Dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang. C. Kirimkan konfirmasi kepada bank yang antara lain menanyakan mengenai platform kredit, saldo per tanggal laporan posisi keuangan, tingkat bunga, dan jangka waktu pinjaman. D. Minta salinan kopi perjanjian kredit untuk permanent file. E. Periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi. F. Periksa apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesal bayar yang diperpanjang di renewed setelah pertanggal laporan posisi keuangan dalam kurung neraca. G. Seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, harus dikirim konfirmasi dan diperiksa apakah ada pembebanan bunga atau pinjaman tersebut. H. Seandainya ada utang leasing, periksa apakah pencatatannya dan penyajiannya di laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa guna dalam kurung PSAK nomor 30 revisi 2015 tentang sewa. I. Periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang, sehingga harus direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. G. Seandainya ada liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, periksa per tanggal laporan pos keuangan sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan kurs Bank Indonesia yang dibebankan pada laba atau rugi tahun berjalan. G. Lakukan penelitian analitis terhadap liabilitas jangka panjang dan biaya bunga, takut kesalahan pencatatan biaya bunga. Lalu di sini ada contoh kertas kerja yang diambil dalam buku auditing penciptanya Sukritno Agus. Buku kedua edisi 5. Untuk di sini ada top schedule kewajiban jangka panjang. Lalu di sini ada contoh kertas kerja pada internal control questionnaires liabilitas jangka panjang. Lalu supporting kredit investasi. Lalu supporting schedule utang pemegang saham. Dan yang terakhir, accurate interest. Sekian video penjelasan tentang liabilitas jangka panjang dari saya dan rekan saya Bobby. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau kekurangan materi. Terima kasih.
juga sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.